Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Riris, dengan NIM 1933009, Fitria Setianingrum 1933013, Siti Rahmawati 1933018, Fadia Husna 1933021, Fitri Handayani 1933027, dan Septia Putri 1933028. Kami di sini akan membahas tentang formulasi sediaan hifus ringgar. Infus adalah suatu sediaan steril berupa larutan atau emulsi bebas pirogen sedapat mungkin yang dibuat isotonis terhadap darah yang disuntikkan langsung ke dalam vena dalam volume relatif banyak yang dikemas dalam wadah kapasitas 100 sampai 1000 ml. Kapasitas yang digunakan untuk memperbaiki gangguan elektrolit cairan tubuh yang serius yang menyediakan nutrisi dasar dan digunakan sebagai pembawa untuk bahan-bahan obat. Salah satu contoh infus yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan elektrolit tubuh adalah infus ringer. Infus ringer adalah larutan steril yang mengandung kalsium klorida, kalium klorida, dan natrium klorida dalam aqua pro injection. Lalu alat bahan yang kami gunakan, bahannya ada natrium laktat, natrium klorida, kalium klorida, kalsium klorida, karbon aktif, sama aqua pro injection. Alatnya ada cawan penguap dengan oven. Kami sterilisasi dengan oven 170 derajat Celcius selama 30 menit. Ada kaca arloji dengan autoclave 115 sampai 116 derajat Celcius selama 30 menit. Batang pengaduk dengan oven 170 derajat Celcius selama 30 menit. Pinset logam dengan oven 170 derajat Celcius selama 30 menit. Ada spatel logam yaitu dengan oven 170 derajat Celcius selama 30 menit. Ada pipet tetes tanpa karet yaitu dengan autoclave 115 sampai 116 derajat Celcius selama 30 menit. Ada gelas ukur dengan autoclave 115 sampai 116 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu ada karet pipet yaitu dengan rebus 30 menit. Lalu ada corong gelas dengan autoclave 115 sampai 116 derajat Celcius selama 30 menit. Ada kertas saring dengan autoclave 115 sampai 116 derajat Celcius selama 30 menit. Ada beker glass dengan autoclave 115 sampai 116 derajat Celcius selama 30 menit. Ada Erlenmeyer dengan autoclave 115 sampai 116 derajat Celcius selama 30 menit. Dan botol infus dengan oven 250 derajat Celcius selama 30 menit. Saat sediaan jadi dengan produk infus ringer laktat dengan jenis sediaan infus. Syaratnya yaitu sterilisasinya harus steril, pirogennya itu bebas pirogen. Laktat tidak boleh mengandung bahan antimikroba. Partikulatnya itu bebas partikulat, homogenitasnya adalah homogen. Lalu dengan pH 6,0 sampai 7,5 yaitu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Cara sterilisasi adalah dengan autoclave, wadahnya itu botol infus atau flakon, labelnya adalah obat keras. Saat sediaan jadinya, kadar bahan aktif yaitu injeksi ringer laktat adalah larutan steril dan kalsium klorida, kalium klorida, natrium klorida, dan natrium laktat dalam air untuk injeksi. Tiap 100 ml yang mengandung tidak kurang dari 285,0 mg dan tidak lebih dari 315,0 mg natrium. Sebagai NaCl dan C3H5NaO3 dan tidak kurang dan 114,1 mg dan tidak lebih 17,3 mg kalium dan tidak kurang dari 4,90 mg dan tidak lebih dari 6,00 mg. Lalu kalsium yaitu Cs setara dengan tidak kurang dari 18,0 mg dan tidak lebih dari 22,0 mg dan tidak kurang dari 368,0 mg dan tidak lebih dari 48,0 mg idonida. Lalu dan tidak kurang dari 231,0 mg dan tidak lebih dari 261,0 mg laktat dan 290,0 mg dan tidak lebih dari 330,0 mg. Selanjutnya, praformulasi bahan aktif natrium laktat. Pemberian bening, tidak berwarna, sedikit seperti sirup cair, tidak berbau, atau memiliki sedikit bau yang khas, rasa asin, lalu higroskopis. Kelarutan larut dalam etanol 95% dan air. pH 5,0 sampai 9,0. pH 7 untuk larutan air. OTT tidak sesuai dengan zat
oksidasi iodida dan albumin, bereaksi hebat dengan asam fluorida dan asam nitrat. Stabilitas stabil dalam air. Cara sterilisasi dengan autoklav atau filtrasi. Indikasi sumber ion natrium. Sediaan lazim dan kadar pada sediaan ringer laktat dosis 290,0 mg sampai 330 mg. Wadah dan penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Lalu preformulasi bahan aktif natrium klorida. Pemerian. Hablur bentuk kubus tidak berwarna atau serbuk hablur putih, rasa asin. Kelarutan tidak larut dalam air, sedikit mudah larut dalam etanol air mendidih, larut dalam gliserin, sukar larut dalam etanol. pH 5,0 sampai 7,5 pH 6,7 sampai 7,3 untuk larutan air jenuh. OTT larutan natrium klorida encer bersifat korosif terhadap besi. Mereka juga bereaksi membentuk endapan dengan perak, timbal, dan merkuri garam. Oksidator kuat membebaskan klorin dari pengasaman larutan natrium klorida. Kelarutan antimikroba metilparaben pengawet berkurang dalam air larutan hidroksietil selulosa atau hidroksipropil selulosa direduksi dengan penambahan natrium klorida. Stabilitas larutan NaCl stabil tetapi dapat menyebabkan pemisahan partikel kaca dari jenis wadah kaca tertentu. Bahan padat stabil. Cara sterilisasinya dengan autoklav atau filtrasi. Indikasi memelihara daya osmotik darah dan jaringan pengobatan, keracunan bromida atau iodida, sumber ion klorida dan ion natrium. Dosis lazim 10-12 gram per hari. Sediaan lazim dan kadar pada sediaan ringer laktat dosis 285 sampai 315 mg untuk menghasilkan larutan isotonik di sediaan intravena, yaitu kurang lebih 0,9%. Wadah dan penyimpanan harus disimpan wadah yang tertutup rapat dan di tempat yang sejuk dan kering. Selanjutnya bahan aktif kalium klorida. Pemerian hablur bentuk memanjang, prisma atau kubus, atau serbuk granul putih, tidak berbau, tidak berwarna, dan rasa asin. Larutan mudah larut dalam air, tidak larut dalam etanol. pH 4,5 sampai 7,0. OTT kalium klorida bereaksi hebat dengan bromin trifluorida dan dengan campuran asam sulfat dan kalium permanganat. Adanya asam klorida, natrium klorida, dan magnesium klorida menurunkan kelarutan kalium klorida dalam air. Larutan kalium klorida dalam air membentuk endapan dengan garam timbal dan perak. Larutan kalium klorida berair intravena adalah tidak cocok dengan protein hidrolisat. Stabil di udara. Cara sterilisasi dengan kalium klorida encer mungkin disterilisasikan dengan cara autoklav atau dengan filtrasi. Indikasi sumber ion kalsium. Dosis lazim 100 mg per kilogram sampai 200 mg per kilogram. Sediaan lazim dan kadar pada sediaan ringer laktat dosis 27,0 mg dan sampai 33,0 mg. Wadah dan penyimpanan harus disimpan di tempat tertutup dengan baik, wadah di tempat yang sejuk dan kering. pH larutan 5% dalam air adalah antara 4,5 dan 9,2. OTT dengan larutan karbonat fosfat, sulfat, dan tartat dengan amphoterisin cephalotin sodium, klorfeniramin maleat, klor tetrasiklin HCl, oksitetrasiklin HCl dengan tetrasiklin HCl. Kadang-kadang OTT yang tergantung pada konsentrasi yang tercatat dosis 18,0 mg sampai 22,0 mg. Wadah dan penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Selanjutnya bahan tambahan Aqua Pro Injection. Pemerian cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Kelarutan dapat bercampur dengan pelarut solar. OTT dalam formulasi air dapat bereaksi dengan obat dan bahan-bahan yang dapat menghidrolisis air. Bereaksi keras dengan logam alkali. Stabilitas dapat stabil dalam semua keadaan fisikal, es, cair, dan padat. Cara sterilisasi dengan pemanasan dan penyaringan. Indikasi sebagai pembawa untuk sediaan injeksi.
wadah, dan penyimpanan. Dalam wadah dosis tunggal dari kaca atau plastik tidak lebih besar dari 1 liter wadah kaca. Sebaiknya dari tipe 1 atau tipe 2. Selanjutnya bahan tambahan karbon adsorben. Pemerian serbuk halus, bebas dari butiran, hitam, tidak berbau, tidak berasa. Kelarutan praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol. OTT dapat menurunkan ketersediaan hayati beberapa obat seperti loperamid dan riboflavin. Reaksi hidrolisis dan oksidasi dapat dinaikkan. Stabilitas dapat mengabsorpsi air. Indikasi absorpsi pirogen. Wadah dan penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Formulir pemecahan masalah. Pertama, bentuk sediaan apa yang sesuai untuk dibuat. Sediaan infus ranger latar, larutan sejati karena semua zat aktif bersifat mudah larut dalam air. Yang kedua, bahan pembawa apa yang sesuai yaitu aqua pro injeksi. Yang ketiga, larutan infus harus isotonis dengan darah dan cairan tubuh. Isotonis alasannya karena pemberian infus cukup besar. Yang keempat, larutan infus ranger harus bebas pirogen yaitu dengan menambahkan karbon aktif sebanyak 0,1%. Yang kelima, kemungkinan akan berkurang zat aktif karena pengaruh dari karboadsorben yaitu komponen zat aktif dilebihkan 5%. Yang keenam, penjernihan sediaan air harus diperhatikan dengan dilakukan penyaringan dengan kertas saring. Yang ketujuh, metode pembuatan sterilisasi yang sesuai yaitu sterilisasi dengan autoklav karena bahan aktif tahan panas. Yang kedelapan, pemilihan wadah larutan infus ranger yaitu menggunakan botol plastik. Komponen persediaan formula baku Pionas infus ranger laktat yaitu NaCl 0,6%, Na-laktat 0,25%, KCl 0,04%, CaCl2 0,027%. Kemudian aqua pro injeksi QS. Yang pertama, natrium klorida, fungsinya bahan aktif memelihara daya osmotik darah dan jaringan pengobatan, keracunan bromid dan ion. Sumber ion klorida dan ion natrium. Konsentrasi lazimnya 0,6%, formulanya 0,6%, unit per 1000 ml 6 gram, batch per 1000 ml 31,5 gram. Yang kedua, natrium laktat, fungsinya bahan aktif sumber ion natrium. Konsentrasi lazimnya 0,25%, formulanya 0,25%, unit per 1000 ml 2,5 gram, batch per 5000 ml 13,12 gram. Yang ketiga, kalium klorida, fungsinya bahan aktif sumber ion kalium. Konsentrasi lazimnya 0,04%, formulanya 0,04%, unit per 1000 ml 0,4 gram, batch per 5000 ml 2,1 gram. Yang keempat, kalsium klorida, fungsinya bahan aktif sumber ion kalsium. Konsentrasi lazimnya 0,027%, formulanya 0,027%, unit per 1000 ml nya 0,27 gram, batch per 5000 ml 1,41 gram. Yang kelima, karbon aktif sebagai fungsi zat tambahan menghilangkan pirogen. Konsentrasi lazimnya 0,1%, formulanya 0,1%, unit per 1000 ml 1 gram, batch per 5000 ml 5 gram. Yang keenam, aqua pro injeksi sebagai fungsi zat tambahan untuk pembuatan injeksi. Konsentrasi lazimnya at 1000 ml, formulanya at 1000 ml, unit per 1000 ml, at 1000 ml, batch per 5000 ml, at 5000 ml. Perhitungan bahan NaCl per unit 1000 ml yaitu 0,6% dikali 1000 ml sama dengan 6 gram, per batchnya 5000 ml yaitu 6 dikali 5 sama dengan 30 gram. 5% berlebih yaitu 5% dikali 30 sama dengan 1,5. Ditimbang 30 gram ditambah 1,5 gram sama dengan 31,5 gram. Kemudian Na-laktat per unit 1000 ml 0,25% dikali 1000 ml sama dengan 2,5 gram. Per batchnya 5000 ml sama dengan 2,5 dikali 5 sama dengan 12,5 gram. 5% berlebih, 5% dikali 12,5 sama dengan 0,625. Ditimbangnya 12,5 gram ditambah 0,625 gram sama dengan 13,12 gram Na-laktat. Kemudian KCl per unit 1000 ml 0,04% dikali 1000 ml sama dengan 0,4 gram, per batchnya 5000 ml 0,4 dikali 5 sama dengan 2 gram, 5% berlebih yaitu 5% dikali 2 sama dengan 0,1, ditimbang 2 gram ditambah 0,1 sama dengan 2,1 gram KCl. CaCl2 per unit 1000 ml yaitu 0,027% dikali 1000 ml sama dengan 0,27 gram, per batchnya itu 5000 ml
0,27 dikali 5 sama dengan 1,35 gram. 5% berlebih, yaitu 5%, dikali 1,35 sama dengan 0,0675. Ditimbang 1,35 gram ditambah 0,0675 sama dengan 1,41 gram CaCl2. Kemudian karbon aktif per unit 1000 ml, yaitu 0,1% dikali 1000 ml sama dengan 1 gram. Per batch-nya 5000 ml, maka 1 dikali 5 sama dengan 5 gram. Ditimbangnya 5 gram. Kemudian aqua pro injeksi per unit 1000 ml at 1000 ml, per batch-nya 5000 ml at 5000 ml. Selanjutnya ada perhitungan tonisitas. Diketahui ENA-laktat sama dengan 0,55, ENaCl tidak ada, EKCl 0,76, ECaCl2 sama dengan 0,51, P-isotonis sama dengan W kali E kali 111,1 ENA-laktat plus W kali E kali 111,1 KCl plus W kali E kali 111,1 CaCl2 sama dengan 31,5 gram dikali 0,55 dikali 111,1 Na-laktat plus 2,1 gram dikali 0,76 dikali 111,1 KCl plus 1,41 gram kali 0,51 dikali 111,1 CaCl2 sama dengan 1924 ditambah 177,31 ditambah 78,89 sama dengan 2181,2. NaCl dibutuhkan untuk mencapai volume yang diinginkan. Dengan cairan NaCl 0,9% at 5000 ml, yaitu PNaCl yang dibutuhkan sama dengan 5000 dikurang 2181,2 sama dengan 2818,8 mili, maka bobot NaCl yang dibutuhkan agar larutan menjadi isotonis sama dengan B sama dengan 0,9 per 100 dikali V dikali dalam kurung W kali E Na-laktat plus W kali E KCl plus W kali E CaCl2. B sama dengan 0,9 per 100 dikali 5000 dikurang 17,325 plus 1,596 plus 0,719. B sama dengan 45 dikurang 19,64. B sama dengan 25,36 gram. Selanjutnya ada perhitungan osmolaritas. Volume setelah ditambahkan 5% sama dengan 5000 ml plus 5% dikali 5000 ml sama dengan 5000 ml plus 250 ml sama dengan 5250 ml setara 5,25 liter. NaCl 6 gram per 1 liter dikali 5,25 liter sama dengan 32 gram. Na-laktat sama dengan 2,5 gram per 1 liter dikali 5,25 liter sama dengan 14 gram. KCl 0,4 gram per 1 liter dikali 5,25 liter sama dengan 3 gram. CaCl2 0,27 gram per 1 liter dikali 5,25 liter sama dengan 1,5 gram. Osmolaritas NaCl sama dengan gram per liter zat terlarut per Bm zat terlarut dikali 1000 dikali jumlah ion sama dengan 32 gram per 5,25 liter per 59,44 dikali 1000 dikali 2 sama dengan 208,60 m osmol L. Na-laktat gram per liter zat terlarut per Bm zat terlarut dikali 1000 dikali jumlah ion sama dengan 14 gram per 5,25 liter per 112,06 dikali 1000 dikali 2 sama dengan 47,60 m osmol per liter. Selanjutnya KCl sama dengan gram per liter zat terlarut per Bm zat terlarut dikali 1000 dikali jumlah ion sama dengan 3 gram per 5,25 liter per 74,5 dikali 1000 dikali 2 sama dengan 15,33 m osmol per liter. Selanjutnya ada CaCl2 sama dengan gram per liter zat terlarut per Bm zat terlarut dikali 1000 dikali jumlah ion
sama dengan 1,5 gram per 5,25 liter per 147,02 dikali 1000 dikali 3 sama dengan 5,83 m osmol per liter. Jumlah total sama dengan 208,60 ditambah 47,60 plus 15,33 plus 5,83 sama dengan 277,36. Itu termasuk ke dalam isotonis. Selanjutnya, isotonis dilihat dari tabel kaitan antara osmolaritas dan tonisitas. Osmolaritas lebih dari 350 itu hipertonis, 329 sampai 350 itu sedikit hipertonis, 270 sampai 328 itu isotonis, 250 sampai 269 itu sedikit hipotonis, 0 sampai 249 itu hipotonis. Pengawasan mutu sediaan. Pertama ada in-process control, ada uji organoleptik, di mana pengujian meliputi bau, bentuk, rasa, dan warna sediaan. Kedua ada end-process control. Pertama ada uji pH, di mana amati dan cek dengan menggunakan pH meter atau kertas indikator universal. Kedua ada uji kejernihan, di mana jernih tidak terkontaminasi. Siapkan sediaan infus yang sudah jadi, kemudian dilakukan pemeriksaan secara visual, diantaranya memeriksa wadah bersih dan luaran bawah penerangan cahaya yang baik, terhalang terhadap refleksi ke dalam matanya, berlatar belakang hitam dan putih, dijalankan dengan suatu aksi memutar, harus benar-benar bebas dari partikel kecil yang bebas dari mata. Ketiga ada uji sterilitas, di mana sediaan harus steril, lakukan dengan menggunakan autoklav. Uji keseragaman bobot. Semua tub terisi setara. Diletakkan infus pada permukaan yang rata secara sejajar. Dilihat secara langsung keseragaman volume secara visual. Kelima, uji kebocoran. Tidak ada tub yang bocor. Untuk cairan bening tidak berwarna, pertama, wadah takaran tunggal yang masih panas setelah selesai disterilkan dimasukkan ke dalam larutan methyl blue 0,1%. Selanjutnya, jika ada wadah yang besar maka larutan methylen blue akan masuk ke dalam karena perubahan tekanan di luar dan di dalam wadah tersebut sehingga larutan dalam wadah akan berubah warna biru. Untuk cairan berwarna dilakukan dengan posisi terbalik. Wadah takaran tunggal ditempatkan di atas kertas saring atau kapas. Jika terjadi kebocoran, maka kertas saring atau kapas akan basah. Selanjutnya, prosedur tetap pembuatan sediaan. Persiapan. Pertama, persiapan alat-alat yang digunakan. Bersihkan terlebih dahulu alat yang akan digunakan seperti gelas piala, gelas ukur, Erlenmeyer, corong, dan lain-lain. Kedua, sterilisasi alat-alat dan wadah flakon yang akan digunakan. Ketiga, menyiapkan IKA pembuatan sediaan. Keempat, melakukan kegiatan sesuai dengan IKA. Kegiatan produksi. 1. Penimbangan bahan. 2. Pelarutan bahan dalam pembawa. 3. Penghilangan pirogen. 4. Penyaringan. 5. Pengukuran volume. 6. Pengisian. 7. Sterilisasi akhir. Selanjutnya, instruksi kerja. Penimbangan bahan. Tujuan memperoleh bahan baku sesuai dengan jenis dan jumlah yang diinginkan. Bahan: natrium laktat, natrium klorida, kalium klorida, kalsium klorida, karbon aktif, dan aqua pro injection. Alat: pinset logam, spatel logam, kaca arloji, batang pengaduk, gelas ukur, cawan penguap, corong gelas, pipet tetes, kertas saring, beker glass, Erlenmeyer, dan botol infus. Prosedur: pertama, beri label wadah yang akan dipakai. Kedua, timbang masing-masing bahan. Ketiga, pelarutan bahan dalam membawa. Larutan Na laktat dalam API bebas pirogen, larutan NaCl dalam API bebas pirogen, larutan KCl dalam API bebas pirogen, larutan CaCl2 dalam API bebas pirogen,
Masukkan hasil pelarutan dalam wadah masing-masing, tutup dengan aluminium foil. Keempat, penghilangan pirogen. Pertama, campurkan semua larutan. Selanjutnya, tambahkan Aqua Pro Injection bebas pirogen CO2 at 5000 ml. Tambahkan karbon aktif, kocok at homogen. Panaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 15 menit. Kelima, penyaringan. Siapkan alat dan bahan yang digunakan. Saring hasil pencampuran dan penghilangan pirogen dalam keadaan panas menggunakan corong yang dilipat 2 kertas saring. Dinginkan, tutup Erlenmeyer dengan aluminium foil. Keenam, pengukuran volume. Siapkan alat dan bahan yang digunakan. Tuang hasil API bebas pirogen sampai volume seharusnya. Tuang kembali ke dalam Erlenmeyer, kocok at homogen. Tutup Erlenmeyer dengan aluminium foil. Kemudian yang ketujuh ada pengisian. Siapkan bahan dan wadah yang akan diperlukan. Lalu, masukkan cairan infus ke dalam flakon yang sudah dikalibrasi. Tutup flakon dengan tutup gelas. Yang kedelapan ada sterilisasi akhir. Siapkan alat dan bahan yang digunakan. Lalu masukkan sediaan infus ke dalam autoclave dengan suhu 115-116 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Kesembilan ada pengemasan. Setelah dingin, beri etiket pada sediaan, lalu masukkan ke dalam kemasan disertai dengan brosur. Berikut ada kemasan obat. Yang pertama ada etiket, lalu ada kemasan botol, lalu ada brosur, dan ada dus kemasan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.